Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi hari ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kuntoro Wibowo. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, Fakultas Ilmu Ekonomi, jurusan Akuntansi, dan saya pengampu mata kuliah Teknopreneurship. Sebelum PPT pengajaran pertemuan perdana ini, saya sampaikan saya harus memberi tahukan tentang RPS, namanya Rencana Pembelajaran Semester. Ya, nah, rencana pembelajaran semester ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu pertama KPL. Ya. KPL itu disebut pencapaian pembelajaran. Pertama adalah harus bertakwa dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, kemampuan berpikir analitis. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam proses menyelesaikan masalah. Yang keempat, mengaplikasi, bisa mengkaji, membuat desain tentang berbagai jenis sektor bisnis. Nah, di KPL ini dibagi lagi menjadi beberapa KPMK. KPL itu capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kebetulan mata kuliahnya kodenya 43123, 43143, yaitu teknopreneurship. Ya, pertama mampu tetap bertawar pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu berpikir secara analitis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat. Ya, yang keempat, mengaplikasi. Lima, menyusun. Keenam, merumuskan masalah. Setelah KPMK ada namanya sub KPMK. Saya bagi menjadi satu bagian sub. Masing-masing sub ini berkoordinasi dengan masing-masing KPMK. Jadi yang pertama adalah masih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menyadari peran kewirausahaan dalam ekonomi bangsa. Yang ketiga, memahami kelebihan kekurangan serta keterbatasan. Ya, keempat, mampu menyusun dan membuat desain sektor bisnis. Ya, yang kelima adalah merancang proposal jika Anda diminta untuk membuat suatu proposal tentang bisnis. Karena membuat dan mendesain jenis usahanya apa saja. Ketujuh, mengkonstruksi, mendesain berbagai jenis usaha. 8, mengarahkan bagaimana proses bisnis kewirausahaan. 9, kinerja organisasi, kita bisa melakukan penilaian dan semua masalah yang ada. Ke-10, menilai kinerja organisasi kewirausahaan dan melakukan evaluasi. Nah, untuk mempelajari ini ada beban kajian atau bahan kajian yang akan disampaikan, yaitu sebanyak 14 kali. Ya, apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah ini? Mata kuliah minta supaya mahasiswa itu belajar tentang teknopreneurship atau kewirausahaan, baik untuk pribadi, organisasi, atau pihak yang berkepentingan. Mampu dan memahami pengertian ruang untuk teknopreneurship, ya, dan mengenali semua karakternya, peran dan urgensi teknopreneurship, dan untuk memaksimalkan untuk pribadi, organisasi, kekayaan pemegang saham, dan panduan untuk memotivasi orang menjadi seorang wirausaha. Ya. Nah, pertemuan pertama karena ini perdana, saya masih menggunakan memahami kewirausahaan, pengertian, kewirausahaan, dan karakter wirausaha. Bukunya kita menggunakan bukunya Ramdas Mukyowadi, ya, judulnya Teknopreneurship, penerbitnya sampai 4 edisi tahun 2019. Ya, saya kira teman-teman nanti bisa melihat ini semua ada di di Google Classroom. Foldernya sudah saya buat, silakan nanti dibuka. Ya, saya share selanjutnya adalah tentang yang dimaksud dengan wirausaha, ya. Jadi memahami kewirausahaan itu perlu Anda ketahui bahwa beberapa orang, ya, sudah membuat definisi tentang wirausaha, seperti Mr. Zimmer, ya, dia menerangkan bahwa proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam mencari persoalan dan menemukan peluang untuk berkehidupan pada dunia usaha. Lalu Peter Drucker, ya, ini sangat terkenal nih, Peter Drucker, kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu Raymond, yaitu proses penciptaan sesuatu yang baru, kreasi atau berbeda dari yang sudah ada, ya, atau membuat inovasi baru. Entrepreneur bisa diartikan sebagai orang-orang yang menjalankan aktivitas kewirausahaan tersebut, ya. Apa sih yang dimaksud dengan wirausaha dengan wira swasta? Wira swasta itu seperti eh, orang yang berjiwa berani, ya, berani mengambil risiko dengan kemampuannya sendiri. Kalau wirausaha itu orang yang kreatif dan inovasi serta mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan diri masyarakat dan lingkungannya.
Kita lanjutkan dengan slide kedua, ya. Nah, menurut undang-undang dari negara kita tahun 2008 nomor 20 dibagi beberapa bagian. Kalau mikro itu biasanya asetnya kurang lebih sekitar maksimal 50 juta, ya. Omset bisa mencapai 300 juta, sedangkan usaha kecil aset 50 sampai 100 juta, omset 300 juta sampai 2,5 miliar. Kalau usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar. Omset bisa mencapai 50 miliar. Mengapa wirausaha sangat penting buat lingkungan atau masyarakat, ya? Wirausaha itu diakui sebagai faktor penting, ya, untuk kesejahteraan masyarakat termasuk dunia. Jadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara bisa dilihat dari uh, kewirausahaan orang-orang warga negaranya, ya. Dan wirausaha bisa mengurangi pengangguran karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, ya. Dan juga ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan besar itu bisa juga membutuhkan apa namanya usaha mikro kecil, ya, kewirausahaan sebagai pendamping dari bisnisnya, ya. Nah, ini beberapa risiko dan manfaat dari beberapa kelompok profesi, ya. Ada orang menjadi karyawan, ya risikonya mungkin nggak terlalu besar. Karena apa? Karena dia bekerja sebagai karyawan, ya sudah dapat penghasilan tetap bulanan, bisa menjadi pegawai tetap atau kontrak atau non formal. Dan mandiri berbeda kalau kerja mandiri seperti jasa, ya sebagai seorang dokter, ya sebagai mekanik gitu, ya. Itu misalnya disebut orang mandiri. Lalu yang ketiga mendapatkan penghasilan sebagai usaha. Ini kalau Anda suka baca bukunya Robert Kiyosaki, ya ini kuadrannya itu masuk di kuadran 3, cash flow kuadrat, ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah baca. Kalau belum, saya sudah siapkan rangkumannya ada di folder beberapa folder, nanti silakan dibuka, ya. Yang keempat, yang paling tinggi ini kuadran 4. Mendapatkan penghasilan sebagai pemodal, investor. Nah, kira-kira teman-teman boleh saja sih hanya menjadi karyawan, tapi kalau mau bisa menjadi seorang pengusaha dan bisa menjadi seorang investor, ya. Pak, saya mau jadi seorang, boleh, ya. Bagaimana cara? Ya nanti kita belajar bersama, ya. Ada beberapa metode untuk menjadi seorang investor. Kita lanjut, ya. Jadi ada beberapa keuntungan untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, pertama kita pengen sukses. Saya ingin sukses, saya bisa berusaha bisnis. Ya, itu beberapa keuntungannya. Nanti juga ada beberapa kelemahannya, kekurangannya. Ya. Yang kedua, memungkinkan Anda mendapatkan kebebasan finansial. Jadi bisa ada penghasilan hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa. Berbeda ya kalau Anda menjadi seorang pekerja. Sudah pasti tiap bulan Anda fix lima gajinya berapa per bulannya. Dan ketiga, mencapai kemandirian melalui kebebasan berekspresi. Ya, Anda bisa melakukan apa saja karena Anda sedang melakukan wirausaha. Ya, jadi Anda mau menjual berapa, mau atur waktunya bagaimana, silakan. Ya. Kesempatan Anda untuk berkontribusi kepada masyarakat jauh lebih besar, ya. Jalan buat pengembangan diri, gitu kan, jauh lebih baik, ya. Bisa Anda bisa mengembangkan diri Anda banyak, gitu ya. Lalu punya kesempatan melakukan sesuatu yang Anda sukai. Jadi tidak ada ikatan, Anda harus melakukan A, B, C, Anda bisa buat apa saja usaha Anda berdasarkan apa yang Anda sukai. Ya, bisa menentukan nasib Anda sendiri. Saya mau penghasilan saya per bulan sekian, sekian, sekian. Saya ingin melakukan bisnis saya seperti ini. Nah, itu Anda maksud itu. Lalu bisa mendapat insentif bantuan, bisa dari keluarga, dari perbankan. Ini beberapa keuntungan dari seorang wirausaha. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kerugiannya, ya, keterbatasan. Jadi ini yang sangat banyak orang yang tidak mau melakukan usaha, ya paling besar adalah risiko, diantaranya risiko finansial atau keuangan. Mungkin sebagian sudah ada yang mempelajari manajemen risiko. Kalau yang belum, silakan buka-buka. Nanti saya siapkan di folder tentang risiko. Risiko finansial itu begini. Seseorang yang berusaha, yang ingin menjadi wirausaha itu diharapkan pada keadaan keuangan. Apakah Anda punya modal sendiri? Apakah Anda tidak ada uang? Kalau Anda tidak punya uang sendiri, Anda mungkin bisa ambil pinjaman, ya, atau dipinjamkan dari keluarga, dari perbankan, atau dari anak saja bisa membantu Anda untuk berwirausaha. Nah, yang kedua adanya tekanan. Anda melakukan bisnis, Anda mendapat pinjaman, tetapi ada tekanan yang membuat Anda bisa menjadi sakit,
ya, apa namanya, stres, bahasa saya kan adalah stres, ya. Yang ketiga, sombong. Kesombongan salah satu kerugian dari seorang itu kalau Anda tidak bisa menekan diri Anda sudah sukses, Anda lupa bahwa Anda dulu belum punya apa-apa, sekarang Anda punya banyak, Anda jadi sombong, ya. Yang keempat, kurang dapat belajar untuk menguasai keadaan. Nah, ini hati-hati, bisnis yang Anda sedang geluti ini, Anda harus tetap belajar supaya Anda tetap punya bisnis yang bisa Anda banggakan. Kalau dari faktor eksternal, ya, itu tadi yang pertama, 1 sampai 4 ada faktor internalnya. Faktor eksternalnya adalah bisa dari adanya pencurian, ya, aset Anda dicuri, barang-barang Anda dicuri, lalu adanya persaingan. Nah, persaingan ini bisa sangat sampai sengit sekali, ya. Lalu korupsi, apakah ini korupsi Anda sudah punya staf atau karyawan mengakibatkan adanya korupsi, ya. Lalu pekerjaan, permasalahan pekerja seperti manusia, ya, Anda sudah mulai harus merekrut karyawan untuk membantu Anda berwirausaha, apakah pekerjanya punya standar tidak, Anda harus membuatkan standar supaya masalah pekerja bisa Anda atasi. Lalu sistem teknologinya bagaimana? Ya, Anda menggunakan apa sistem teknologinya? Lalu yang ada di luar jangkauan kita adalah bencana alam. Ya, Anda nggak tahu mungkin kapan ada terjadi bencana alam, ada angin apa ya? Sekarang angin puting beliung, angin eh, lesung ya, angin yang besar sekali gitu kan, atau ada tiba-tiba tempat ada banjir, nah itu yang berbahaya ya. Itu masuk dalam kategori faktor-faktor dari luar. Kita lanjut ya. Ada beberapa karakter wirausaha ya. Pertama yaitu mampu memanfaatkan potensi di sekitar Anda ya. Jadi antaranya untuk mencapai tujuan Anda lihat potensi-potensi di sekitar Anda. Kira-kira apa saja potensi ada yang membuat Anda harus membuka usaha ya. Nah, yang selanjutnya apakah Anda sudah puas atau tidak puas? Kalau Anda sudah merasa puas, mungkin Anda tidak perlu berusaha lebih baik. Tapi kalau Anda ingin lebih baik lagi atau Anda kurang puas, Anda bisa tetap berusaha jauh lebih baik. Misalnya saya ingin penghasilan saya saat ini lebih besar daripada penghasilan saya tahun lalu. Oke, baik, nggak apa-apa. Anda harus berusaha jauh lebih baik. Yang ketiga, luas, ya. Anda akan mendapat masalah serius jika Anda tidak bisa bergaul dengan baik, gitu kan? Selanjutnya, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, kerja keras dan kerja cerdas ini penting ya supaya teman-teman bisa mengetahui hasil akhirnya. Yang kelima, confident, ya, percaya diri, berani memperhitungkan dan mengambil risiko, ya. Ada 7, sabar dan mampu mengendalikan diri. Yang ke-8, kreatif dan inovatif. 9, mandiri, ya. Mandiri itu adalah Anda bisa tanggung jawab terhadap kemampuan Anda sendiri dan Anda bisa berkembang karena Anda sudah termasuk dalam kategori yang mandiri, ya. Kita lanjut ya. Bagaimana caranya jika Anda dalam melakukan aktivitas kegiatan Anda menghadapi kegagalan pada saat di awal usaha? Baik, ya. Secara umum, Anda harus tahu terlebih dahulu bisnis yang Anda geluti ini bisnisnya apa. Jadi Anda harus deeper, semakin mendalam. Kira-kira bisnisnya apa, gitu ya. Lalu Anda harus kembangkan bisnis Anda supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, yang ketiga, sumber daya keuangan di sisi Anda itu melibatkan uang, ya, uang baik uang sendiri, uang dari perbankan atau dari pinjaman. Bagaimana cara Anda bisa mengelola keuangannya, ya? Ada mungkin buat laporannya, membuat laporan keuangan, harus Anda pisahkan ini uang pribadi, ini uang bisnis, gitu kan. Yang kelima, belajar mengelola sumber daya manusia secara efektif. Lihat dulu, Anda sedang menggunakan sumber daya manusia untuk membantu bisnis Anda. Kualifikasi sumber daya manusia seperti apa, partner Anda seperti apa, memenuhi nggak kriterianya, ya. Jangan melakukan suatu transaksi atau sumber daya manusia atau berpartner berdasarkan emosional, gitu ya. Kedekatan, saya dekat sama dia, ya kan, ada teman saya, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi bisnis, ya. Anda harus hati-hati, lihat kualifikasinya. Lalu bicarakan semuanya secara garis besar. Apa kemungkinan terburuk, skenario terburuknya adalah mungkin Anda teman Anda tidak bisa sebagai teman bisnis karena Anda cukup hanya sebagai teman saja, gitu ya. Atau mungkin bisnis ini tidak mungkin bisa diperkembang banyak karena kemampuan kualifikasi Anda, teman Anda
masih di bawah kriteria Anda. Nah, itu berbahaya. Hati-hati ya. Nah, yang selanjutnya Anda dan partner harus berjiwa besar. Bisnis ini memang agak susah, misalnya gitu ya, untuk dikembangkan. Anda harus berjiwa besar jika suatu saat Anda mengalami kerugian yang cukup banyak. Nah, hati-hati ya. Lalu yang G, ya Anda dosa tidak yakin dengan poin bebas, sebaiknya jangan melakukan hutang. Ini dia. Ya, poin 1, 2, 3, 4, 5 di materi dari beberapa alfabet ya, A, B, C, D, F, G. Jika Anda nggak yakin dengan semua ini, ya sebaiknya jangan memulai dulu, gitu kan. Yang keenam, lihat baik-baik kondisi Anda. Apakah kondisi Anda cukup baik atau kondisi Anda tambah buruk ya dengan mulai usaha. Saya nggak kuat Pak, kalau usaha nanti saya capek, gampang sakit ya sebaiknya jangan dulu, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk pertanyaan ya. Jika Anda membuat pertanyaan, Anda mau melakukan bisa tidak, tinggal buat saja ya. Misalnya dari beberapa pertanyaan ini, 1, 2, 3, boleh Pak, boleh nggak Pak kurang dari angka ini? Boleh ya. Kalau pertanyaan Anda banyak mengatakan tidak, artinya Anda belum siap untuk melakukan ini. Biasanya adalah banyak potensi diri yang tidak termanfaatkan dan hanya menjadi pegawai. Misalnya Anda jawab ya, gitu kan. Jadi mungkin saya harus melakukan bisnis kalau potensinya tidak terekspos di tempat pekerjaan. Tadi dia suka bertemu dengan risiko, keputusannya berani mengambil risiko. Nah, ini Anda bisa jawab ya atau tidak ya. Nah, Anda punya jaringan kah untuk memulai usaha baru? Kalau ada jawab tidak, ya hati-hati gitu ya. Bukan Anda bekerja lebih banyak mempermiskin, proses kreatif lebih banyak. Nah, kalau jawabannya iya, ya ini Anda mungkin sudah mulai kreatif ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda buat untuk diri Anda sendiri ya. Kita lanjut saja. Ini scoringnya bisa dimulai dari versi Anda sendiri ya. Dari angka 1 sampai 6. Anda boleh mengatakan 6 ini untuk kriteria yang kuat, 1 untuk kriteria yang lemah. Boleh saja ya. Anda nanti hitung sendiri hasil angkanya dari hitungan-hitungan ini ternyata cukup atau kurang untuk memulai wirausaha ya. Jadi ada yang mengambil resiko, saya menghindari resiko dari poin 1 sampai poin 6. Lalu termasuk menghindari kesalahan atau melakukan kesalahan yang sama ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, poin 1 sampai 6 sama yang saya ya. Lalu setelah Anda hitung semuanya, nanti tinggal dihitung berapa poin yang harus setelah hitung semuanya Anda hitung. Kalau misalnya dari puasnya mencapai di atas 60 atau masih di bawah 10, saya belum buat angka 60 termasuk kategori kuat, kombinum yang 10 termasuk lemah. Di sini keterangan semakin tinggi atau buat nilai yang Anda peroleh, maka Anda punya peluang menjadi wirausaha. Gitu ya. Baik. Ya, dan ini kebetulan ada beberapa pertanyaan, ya, tugas yang harus teman-teman buat perorangan. Tugasnya ada 5, kebetulan saya buat sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tugasnya diantaranya adalah pilihlah seseorang yang Anda kenal sebagai sosok seorang wirausaha, lalu hubungi beliau, ya itu mohon maaf ada salah tulis, hubungi beliau dan tim Anda di tempat usahanya kalau Anda sudah tahu, lalu lakukan wawancara, bisnis apa yang sedang dia lakukan, lalu mengapa dia melakukan wirausaha, lalu memulai dari mana, karakter personal seperti apa. Nah, itu ya nanti ada buat dalam suatu tugas perorangan, misalnya ya. Walaupun Anda datang ke sana bersama-sama, tapi nggak apa-apa ini pesan. Lalu pelajaran penting yang dapat Anda ambil dari beliau itu sebenarnya apa? Ya, lalu buatkan laporan, nanti kita presentasikan hasil wawancara ini di depan kelas. Ya, nanti kita bagi kelompoknya satu atau dua orang yang presentasi atau nanti kita buat bersama-sama. Baik, saya kira hari ini saya cukup presentasi untuk pertemuan perdana. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Saya kasih waktu 2 pertanyaan saja ya. Nah, eh, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak, nanya Pak. Dengan Pak siapa ini? Dengan Dwi Pak, izin Pak. Pak Dwi, monggo Pak Dwi, silakan. Tanyakan. Pertanyaan saya singkat Pak. Ya, Apa langkah konkret Pak di awal supaya networking kita itu bisa berhasil setelah kuliah nanti lulus Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. oh ya terima kasih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua boleh mau disampaikan? Ada? Izin Pak, Yusuf Ya, Pak. silakan. Silakan Pak Yusuf.
Pak, izin, kalau dari saya agak singkat Pak pertanyaannya. Ya. Untuk menjadi wira usaha itu ada beberapa karakter ya Pak ya. Kalau misalnya ada Oh, bantu, kalau misalnya ada, kalau itu beberapa karakter minta tolong dibantu dijelaskan Pak lebih detail. ya. Izin. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus nih, teman-teman. Ya. Jadi eh, untuk mengembangkan wirausaha itu, ya, langkah konkretnya apa sih? Ya, pertama tentang networking. Saya jawab dari pertanyaannya Pak Dwi ya. Pak Dwi, pertanyaannya adalah tentang bagaimana sih langkah konkretnya. Ya, langkah konkretnya biasanya teman-teman kita harus yakin dulu bahwa aktivitas yang mau kita lakukan itu bermanfaat dulu untuk kita. Ya, kalau kita sudah yakin, baru kita timbulkan dulu rasa percaya diri bahwa uh, dengan ya supaya bisa sukses dengan wirausaha, ya kita harus punya kemampuan percaya diri dulu. Pertama kita percaya bahwa kita bisa bisnis, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa berusaha, gitu ya. Jadi Anda harus punya percaya diri. Selanjutnya gampang, ya. Kalau Anda sudah menjadi orang yang percaya diri dengan kemampuan Anda sendiri, tadi disebutkan luas tuh di pergaulan. Jadi bahasanya apa ya? Kalau teman-teman sekarang baper ya, jangan sebentar dia mah gini. Itu baper, repot. Jangan jadi orang yang baperan maksud saya gitu ya. Anda harus luas. Biarkan saja karakter orang seperti itu, toh kan barang-barang Anda nanti semua dibeli sama dia, gitu kan? Anda bisa melakukan bisnis. Nah, gampang setelah Anda sudah luas, Anda baper. Kalau yang sekarang itu kan mungkin teman-teman saling bertukar nomor. Oh, Pak, saya usaha di sini. Kalau enggak, kasih brosur. Saya usahanya ini. Teman-teman saya banyak yang melakukan hal yang seperti itu ya. Kalau pakai WhatsApp, Anda pakai WhatsApp bisnis. Kalau Anda nggak punya WhatsApp, ya mungkin Anda pakai kartu nama. Bisa silakan pakai kartu nama atau misalnya pakai Bluetooth, pakai apa ya, kita ada kartu yang kata teman Anda. Lalu eh, tawarkan, Pak, kalau Bapak butuh barang, butuh jasa, butuh dari saya seperti saya nggak menyangka ada teman saya melakukan bisnis yang sebenarnya buat saya ini rada susah, tapi ternyata kok sukses sampai hari ini, yaitu yang kemarin tentang jasa titipan. Agak susah tuh ya. Gimana caranya nih? Jasa titipan kok bisa sukses? Ternyata dia melakukan hal yang tadi kita lakukan. Saya percaya bisa melakukan ini. Lalu kita luas dengan tetangga, kiri, teman, saudara, kami semua itu. Yuk, tetap bayar. Uh, Biayanya nggak terlalu besar, nanti silakan ambil. Keuntungannya nggak terlalu banyak gitu kan. Harga tinggal transport nanti kita bagi sama. Oke, jalan. Terima kasih Pak Dwi. Pertanyaannya yang kedua dari eh, Pak Yusuf ya, karakter. Ini dia karakter. Bagaimana sih caranya supaya orang-orang itu apa bisa sebagai seorang wirausaha sukses? Karakter menunjukkan sebagai seorang wirausaha itu kita tadi di slide PPT saya kita harus tahu potensi dulu sekitar Anda gitu ya. Potensi sekitar Anda itu apa aja. Kalau lingkungan Anda mestinya banyak pekerja, banyak sibuk di kantor, tidak ada aktivitas luar, mungkin Anda bisa buat bisnis begini, permula. Ya, ada jasa servis mobil, cuci mobil, laundry, ya, Anda harus tahu, ya. Lalu Anda harus melakukan suatu aktivitas yang membuat Anda jauh bisa lebih baik. Tadi sama, ya. Lalu seperti percaya diri, tadi sudah hampir sama pertanyaannya dengan Pak Dwi. Lalu kerja keras, ya. Seorang wira swasta itu ya dia harus melakukan aktivitas bukan cuma di rumah saja atau diam saja tidak melakukan apapun juga gitu ya. Lalu ada risikonya di dalamnya ya. Ada risikonya bahwa ini di sini bisa jalan apa nggak sih atau di sini tidak bisa dilakukan apa-apa, dan sabar ya, jangan mudah menyerah. Jadi kalau Anda mulai bisnis, Anda harus bisa melakukan apa namanya sadar apa bahwa bisnis Anda sedang mulai ada pada tingkat yang level lebih tinggi. Saya kira pertanyaan sudah cukup, teman-teman. Saya terima kasih. Kita pertemuan cukup sampai hari ini saja. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk minggu depan pertemuan yang kedua tentang di dalam tentang gerda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, sama. kasih. Pak. Ya.